pikir kalau beda kayak penempatannya gitu. Beda penempatan untuk Dewa Ari Masengnya. Tak pikir ada kayak kalimat pas apa pakai ini, pas apa pakai itu gitu. Oh, tidak ada, tidak ada. Berarti Mau sama. pakai pola kalimat yang manapun, pilih salah satu dari itu boleh. Itu sebenarnya lebih ke ini sih, kalau secara teorinya Dewa Ari Maseng itu lebih ke bentuk tulisan, kalau Ja Ari Maseng itu lebih ke bentuk pengucapan atau lisan. Oh, Oh, Mm. Tapi berarti itu di ya Pak ya? tulisan maupun di lisan mau pakai dua-duanya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau secara teori zaman dulu, atau teori dasarnya, kalau kita lihat secara moral etikanya ya, atau mungkin kamus besar bahasa Indonesia kalau di kita itu, Dewa Ari Maseng itu lebih ke ini bahasa penulisan, kalau Ja Ari Maseng itu lebih ke bahasa pengucapan atau bahasa percakapan. Itu aja sih, yang lainnya nggak ada masalah. Tapi mau dipakai ke bentuk tulisan kah atau ke bentuk itu nggak ada masalah. Ini cuman ibaratnya kayak bahasa zaman dulu sih ya. Secara teorinya memang seperti itu. Gitu, ada lagi? udah. Oke. Terus lanjut tadi siapa? Sinta. Kalau mau ada pertanyaan. Tadi udah ini sih Pak, cuma pengen nanya berarti kalau Jaari Maseng itu bentuk negatif Iya, dari desu bukan sih Pak? iya, bentuk negatif, kalimat negatif. Jadi untuk pernyataan negatif itu jari maseng. Tapi ini digunakan hanya untuk itu ya, akhirannya akhiran objek ya. Kan kalau kita lihat rumus secara lengkap atau penyusunan kalimat yang benar itu kan ada subjek, keterangan, objek, predikat. Berarti kan akhirannya kan predikat tuh. Ya. Nanti akhiran predikat juga sedikit berbeda. Tapi nanti itu akan saya jelaskan perbedaannya kalau udah masuk ke materi bab. Untuk sementara itu bentuk negatifnya kata kerja itu di bab 5 atau 6. Ya, 4. Nanti ada perbedaan di situ. Tapi untuk lebih detailnya nanti di bab 14 itu udah tahu. Warnanya apa? Blue. Di mana? Ukuran 001. Blue strip samping 001. Oh, ngomong sendiri dia. Enggak, Yang lain ada saya pertanyaan nggak dulu ngomong sebelum kita sendiri lanjut. Pak. Saya lagi dengerin Bapak. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, udah jelas berarti. Tadi Pak saya kan ketinggalan. Itu saya mau nanya yang apa sih tadi? Yang mo itu Pak. Mo, oke, mo. Uh, Mo itu kan dia partikel ya. Dulu pernah saya catatkan bahwa partikel mo itu memiliki dua arti. Yang pertama artinya juga, yang satunya lagi artinya pun. Nah, juga ini kalau kita belajar bahasa Indonesia kan juga itu termasuk ini menyatakan pernyataan yang sama ya. Berarti kan di percakapan sebelumnya maupun di kalimat sebelumnya. Nah, kalau lihat contoh di sini, ini kan bahasa Indonesianya kan jelas nih ya. Saya pegawai bank, orang itu juga pegawai bank. Nah, juganya ini diganti dengan partikel mo. Jadi juga atau mau ini kan maksudnya dia itu kan sama-sama pegawai bank, saya dan orang itu. Cuman kan kalimatnya kan dipisah tuh. Namun itu digunakan untuk ini, untuk pengganti kata juga. Jadi kalau mau mengubah bahasa Indonesianya kayak gini, orang itu juga pegawai bank atau mungkin kamu apakah juga pegawai bank atau mungkin siapa juga apa itu tinggal nanti subjeknya diganti dengan partikel mo. Jadi bukan pakai partikel wak lagi tetapi pakai partikel mo. Itu udah mewakili bahwa dia itu artinya juga. Kalau kalau kalimatnya dia ikut juga kayak gitu nanti gimana? Bagaimana Ikut juga. dia ikut juga, Kita ikut, dia ikut juga, iya. dia ikut juga, bisa.
Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia dia ikut juga itu dia bukan kalimat yang benar ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan dia juga ikut Dia nak. dibalik. Dia, Dia nak. dia ikut. Tapi kalau bahasa percakapan dia ikut juga itu kan. Nah, Sama itu tadi. sama nggak apa-apa. Bisa, bisa. Siapa? Dia juga Rafa. ikut itu kan dia kata kerja kan. Itu Lingga. Kata kerja kan dia. Lingganya Kata mana? kerja dan juga dia ini maksudnya predikat. Bisa, cuman dia nanti pakainya akhiran kata kerja. Rumusnya sama, subjek diikuti dengan partikel mode. Nanti yang bedakan adalah di belakangnya nanti dia menggunakan kata kerja. Nah, untuk di sini kan kita baru belajar paling dasar ya, masih akhiran objek atau mungkin masih pernyataan ya, belum aktivitas ya. Kalau kata kerja kan digunakan untuk aktivitas kan. Nah, ini kan kita masih belajar yang dasar. Tapi kalau kamu tadi bilang dia juga ikut atau dia ikut juga, itu bisa. Pakai partikel mo, bisa. Tinggal dia, kan sebagai pelakunya tuh, tambahkan partikel mo, nanti diakhiri dengan kata kerja ikut. Atau kosakata ikut dalam bahasa Jepang. Itu bisa. Gimana? Ada gambaran atau masih bingung? Udah. Udah yakin? Oke, bisa. Bisa. Yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Tadi yang nomor 5 kita selesaikan. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita nomor 5 masih setengah jalan. Ya, nomor 5 kita belajar di sini. Di objeknya ini, dia ditambahkan dengan 2 kosakata. Nah, kosakatanya itu dia saling berhubungan. Nah, untuk menghubungkan kedua kosakata itu, atau mungkin sama-sama dengan kata benda ya, itu cukup diwakili dengan partikel no. Kalau saya dulu memahaminya, kata benda bertemu dengan kata benda, partikelnya no dengan syarat itu saling berhubungan. Gitu. Nah, di sini saya tulis kata benda 1 sama kata benda 2. Karena nanti berkaitan dengan contoh kalimatnya itu dia agak kebalik. Jadi di Jepang itu secara rumusan itu rata-rata ya, setelah subjek itu nomor 1 ya, itu ngantiinnya dari belakang ke depan. Nah, ke sini. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini, ada saya, mahasiswa dari Universitas ITB, otomatis kan kita ngantinya kan ini dulu nih, saya dulu nih. Nah, habis itu dari ITB ini ke sini, ke mahasiswa. Jadi yang dimasukkan pertama adalah Universitas ITB-nya dulu, baru mahasiswanya. Sama halnya dengan yang di sini ya. Kan bahasa Indonesia kan saya, mahasiswa dari Universitas ITB. Oke, ini lebih kita detailkan dulu biar nanti ini ya. Ini terkadang yang bikin bingung atau mungkin salah merubah kalimat ya. Dari Indonesia ke Jepang maupun Jepang ke Indonesia itu karena konsepnya belum jelas. Konsep penyusunan kalimatnya ya. Terkadang secara runtutan itu dia belum jelas. Jadi banyak yang salahnya di situ. Oke. Ini kita artikan secara perkata dulu yang di sini. Saya itu adalah watashi. Ini kita artikan dulu ya. Per kata. Oke, di sini ada kata saya. Oke, saya itu watashi. Terus mahasiswa. Mahasiswa itu gakusei. Kemudian Universitas ITB itu ITB sama nggak perlu dirubah, tinggal kita masukkan ke universitasnya. Universitas itu adalah Daigaku. Dai itu besar, gaku itu dia sekolah, sekolah besar atau universitas. Itu kalau secara kanjinya. Nah, kan gini nih, kalau kita lihat. Tetapi ini adalah kalau di dalam rumusan menyusun kalimat dalam bahasa Jepang ini dia salah. Ini dia dibalik.
Kita lihat gakuseinya dia di mana? Di sini kan? Daikakunya dia di mana? Di depan. Jadi nyusunnya kayak gitu. Jangan sampai keliru. Jadi ngertiinnya dari sini dulu. Batasi saya. Dan dari belakang. Gakusei itu mahasiswa. No-nya ini kita artikan dari. Nah, ITB Daikaku itu adalah Daikaku itu universitas. ITB. Berarti saya mahasiswa dari Universitas ITB. Gitu cara menyusunnya. Jadi mungkin yang bikin bingung adalah kok enggak itu dulu enggak gakuseinya dulu secara rumusnya, kok enggak gakusei dulu baru Daikaku. Kenapa? Daikaku dulu baru gakusei karena penyusunnya itu agak kebalik. Cara mengartikan itu dari belakang ke depan. Kayak kemarin kita belajar konsep SKOP sama SPOK. SPOK itu kan bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di Jepang kan dibalik tuh subjek, baru keterangannya dulu, objek, dan diakhiri dengan predikat atau kata kerja. Seperti itu. Jadi gitu ya. Sama kayak data juga ini ada Toyota no Sain. Tingkat-tingkatnya dari Ranisang dulu. Ranisang, saudara Rani. Terus dari belakang, Saing, karyawan, Toyota. Seperti itu cara mengubah ke bahasa Indonesianya. Jadi seperti ini. Rani Sangwa Toyota no Saing Des. Rani karyawan dari Toyota. Atau saya mahasiswa dari Universitas ITB. Bahasa Jepangnya adalah Watashi wa ITB Daigaku no Gakusei desu. Seperti itu. Oke, nomor 5 ini ada yang mau ditanyakan dulu. Konsepnya memang kalau awal memang masih bingung, nanti kalau udah paham konsepnya itu oh cuman gitu toh gitu. Ini paham ya? Ada kata benda satu, kata benda dua ini ya. Paham ya? Ini dia ada dua kata benda atau dua itulah objeknya itu dia kosakatanya itu saling berkaitan, makanya dia diwakili oleh partikel no. Sama kayak ini kan diwakili oleh partikel no. Toyota no Saing. Nah, ini no nih. Yang bawah juga sama. ITB Daigaku no Saing. Oke. Yang ada pertanyaan silahkan bisa itu. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau enggak saya lanjut ke yang nomor 6. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Oke, sekarang kita lanjut yang ke terakhir. Ini kita belajar yang terakhir ini adalah tentang menyatakan atau bertanya tentang usia. Nah, usia di sini ini dia di dalam bahasa Jepang itu kosakatanya adalah nansai atau oikutsu. Itu kalau dilihat di itu juga ada tuh di kosakata buku coklat. Itu nansai atau oikutsu itu di artinya usia atau umur. Bedanya apa?
Bedanya kalau oikutsu itu dia lebih halus atau lebih sopan. Jadi oikutsu itu dia bisa diartikan usia, kalau nansa itu bisa diartikan umur. Kita kan dalam tahapan level kesopanan kan usia sama umur itu kan lebih sopan yang usia kan. Nah, kayak gitu. Jadi nansa itu diartikan umur, oikutsu itu usia. Penggunaannya sama rumusnya. Tapi karena ini kalimatannya, otomatis kita menggunakannya adalah akhiran deska. Sama halnya dengan nomor 3 kan. Kalau untuk digunakan dalam kalimat kan dia diakhiri dengan deska. Oke, contohnya di sini. Kamu usia berapa? Kamu usia berapa belum tepat. Anda. Kita pakai bahasa yang sopan dulu. Anda usia berapa? Oke, Anda usia berapa? Di bahasa Jepangnya anatawa. Pakai yang usia itu berarti pakainya oikutsu. Oikutsu desu ka? Oke. Kan gitu ya. Kalau misalkan usianya 30 tahun. Ini bisa dijawab dengan watashi wa. Bisa dijawab dengan saya usia 30 tahun. Atau langsung jawaban 30 tahun juga boleh. 30 tahun. Nah, ini kan. Nah, bahasa Jepangnya gimana? Nah, ini kosakatanya di situ nggak ada. Kalau di kosakata buku coklat untuk angka-angka usia itu belum dipelajari, tapi adanya di buku coklat halaman belakang sekitar 160-an kalau nggak salah untuk halamannya. 30 tahun itu bahasa Jepangnya adalah sanjusai. Nah, seperti ini sanjusai desu. Ya, seperti ini. Jadi nomor 6 ini bisa digunakan untuk pernyataan maupun kalimatannya, tetapi karena di sini kita pakainya nansai atau oikutsu, itu adalah kalimatannya usia, otomatis belakangnya harus pakai deska. Jadi kalau mau menanyakan usianya orang lain menggunakan bahasa Jepang, cukup dengan ini kalimat langsung oikutsu desu ka atau nansai desu ka. Itu bisa. Atau mau ditambahkan dengan subjeknya juga boleh. Anata wa oikutsu desu ka. Atau mungkin bisa pakai juga ano hito wa oikutsu desu ka. Orang itu usia berapa. Atau bisa juga subjeknya menyebutkan nama orang lain. Anak kamu, teman kamu, atau si A, si B usianya berapa itu bisa. Tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya. Subjeknya ada dan kalimatannya juga ada. Nah, jawabannya itu bisa jawaban yang singkat, bisa jawaban yang panjang. Kalau jawaban yang panjang itu subjeknya diikutkan lagi. Kayak Anda usia berapa? Saya usia 30 tahun. Kan rumusnya tinggal dimasukkan saja. Saya usia 30 tahun. Berarti kan pernyataan positif. Saya itu subjek, terus usianya itu dimasukkan menjadi objek, diakhiri dengan des sebagai pernyataan. Atau langsung mau jawaban usia juga boleh. Meskipun pertanyaannya Anda usia berapa, langsung kita jawab 30 tahun juga boleh. Nah, 30 tahun berarti kan dia objek kan, akhiran kalimat. Jadi tinggal tambahkan 30 tahun itu adalah sangjusai. Nah, desnya ini sebagai kalimat positif. Jadi anata wa oikutsu desu ka sangjusai desu. Kok bisa sangjusai ya? Karena rumusnya ada.
angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan ditambahkan dengan usia, dan juga ada beberapa kosakata pengecualian, kayak umur 1 tahun, dan umur 8 tahun, umur 20 tahun, itu dia ada pengecualian kosakatanya. Itu bisa dilihat di halaman belakang di buku coklat, sekitar 160-an, antara 164, 165, atau 167 kalau nggak salah. Bisa dicek sendiri di situ, nanti ada kolom itu usia. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari sendiri. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu dengan pola kalimat yang ada di bab 1. Kita ini ya, bab 1 materinya cuman ini ya, 6 ini aja ya. Konsepnya 1, 2, 3, tinggal kita tambahkan partikel mo. Tinggal tambahkan di dalam objek itu bisa ditambahkan dengan 2 kosakata dengan cara yaitu diwakili oleh partikel no di tengah-tengahnya. Dan yang keenam itu rumusnya sama dengan nomor 1, 2, 3, akhirannya bisa dash, bisa deska, bisa jari masing, tergantung kamu mau bikin kalimatannya atau mau bikin pernyataan. Yang membedakan nomor 6 hanyalah di ini saja, kalimatannya menanyakan usia. Oke, begitu ada yang mau ditanyakan, silakan saya kasih kesempatan. Saya tak sambil ngecas dulu ya, punya aku tinggal berapa persen ini. 25. Oke, yang mau tanya silakan, atau yang mau, kalau mencatatnya ini bisa manual terserah, atau mau di screenshot dulu juga boleh, bebas ya. Kan belajar online udah belajar modern lah, dan nggak kayak dulu kan harus nyatat satu persatu. Bebas. Paehan ku aing sih ya kela. Silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Ada, nggak ada, semua sudah paham atau ngeblank? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada sekarang ini saya kasih latihan satu dulu, diubah ke dalam bahasa Jepang. Kita taruh di bawah sini aja. Kalau nggak tahu kosakatanya di buku coklat ada ya.
Oke, sudah. Ini aja. Roni bukan orang Jepang. Saya seorang peneliti dan orang itu umur berapa? Coba silahkan ini diubah ke bahasa Jepang. Kosakatanya ada semua di buku coklat. Kecuali Roni ya. Roni itu kan dia nama orang. Oke, silahkan bisa dibikin latihan. Apa?
Ada yang sudah selesai? Hmm. Oke, saya kasih waktu tinggal 3 menit lagi ya. Sensei, Iya, gimana? pamit nih berangkat kerja dulu. Oh ya, Maaf ya. oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ando jarimasen. Watashi wa kenkyusou desu. Hito. Lettering. Ya. Oke, waktu habis. Ada yang sudah selesai? Ya. Ya, aku penulisan. Ada yang udah mengerjakan 2 nomor? Baru 2. Baru 2. Oke, nggak apa-apa, ini tinggal 1 menit waktunya. Ini kita buka yang Zoom terakhir. Terus kita bahas bareng ya. Nanti kira-kira yang kalian kerjakan sama nggak atau gimana? Nanti yang masih bingung bisa ditanyakan setelah kita bahas. Gitu, ini saya akhiri dulu. Nanti kita buka lagi Zoom yang ketiga yang terakhir.